Halo, halo. Ada suaranya? Ada. Ada. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini informatika yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada siang ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai standar baik dan buruk berdasarkan ajaran akhlak, etika, dan moral. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ignan Nur Tamami dengan NIM 1207050046 selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada kali ini. Saya di sini juga ditemani oleh Jalalul Muti dengan NIM 1207050055 sebagai pemateri 1 dan juga Muhammad Alwi Solihuddin dengan NIM 1207050066 sebagai pemateri 2. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasi hari ini. Kepada Jalalul Muti, dipersilahkan. Baik, mengenai pengertian standar baik dan buruk menurut ajaran akidah, menurut ajaran akhlak, moral, dan etika. Yang pertama mengenai pengertian baik dan buruk. Dari segi bahasa, baik adalah terjemahan dari kata khair atau dalam bahasa Arab yang artinya yang baik. Good atau best dalam bahasa Inggris. Good sama dengan that which is morally right or acceptable. Sedangkan kata buruk sepadan dengan Arab dan evil atau bad dalam bahasa Inggris. Dikatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang menimbulkan rasa keharuan dan kepuasan, kesenangan, persesuaian, dan seterusnya. Bila dihubungkan dengan akhlak, yang dimaksud dengan baik menurut Burhanuddin Salam adalah adanya keselarasan antara perilaku manusia dan alam manusia tersebut. Kemudian ada pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti khulukun, yang menurut lugat berarti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat laku, dan tabiat atau watak yang dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah kebiasaan atau sikap yang mendalam dalam jiwa manusia, di mana timbul perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan, dan perbuatan itu bisa mengarah pada perbuatan yang baik atau buruk. Selanjutnya, pengertian akhlak berdasarkan sabda Rasulullah, ada hadis riwayat Tirmizi, aklamul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya, menurut para ahli dasar akhlak, dasar akhlak itu adalah adat kebiasaan yang harus dinilai dengan norma-norma yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau sesuai dikembangkan, kalau tidak harus ditinggalkan. Sedangkan tujuan akhlak itu adalah menanam tumbuhkan rasa keimanan yang kuat
menanam, kembangkan kebiasaan, dan melakukan amal ibadah, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Menumbuh kembangkan semangat untuk mengolah dan sekitar sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Selanjutnya ada pengertian etika. Etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika ialah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik atau buruknya, yang juga merupakan pada inti sari atau sifat dari manusia, baik dan buruknya manusia. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika dalam arti lain merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Kemudian ada pengertian dari moral. Moral atau moralitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mos untuk tunggal, mores untuk jama, dan kata moralis bentuk jama mores, yang memiliki makna kebiasaan, kelakuan, dan kesusilaan. Dalam KBBI, kata moral berarti mempunyai dua makna. Yang pertama, ajaran tentang baik buruk yang umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Yang kedua, moral itu kondisi mental seseorang yang membuat seseorang melakukan suatu perbuatan atau isi hati atau keadaan perasaan yang terungkap melalui perbuatan. Istilah moral ini sering digunakan secara silih berganti dengan akhlak. Berbeda dengan akal yang digunakan untuk merujuk suatu kecerdasan, tinggi rendahnya intelijensia, kecerdikan, dan kepandaian. Kata moral atau akhlak ini digunakan untuk menunjukkan suatu perilaku baik atau buruk, sopan santun, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kehidupan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Jalal yang sudah memberikan materi. Selanjutnya kepada Muhammad Alwi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, konsep baik dan buruk menurut aliran hedonisme. Nah, aliran hedonisme adalah aliran filsafat yang terhitung tua karena berakar pada pemikiran filsafat Yunani, khususnya pemikiran filsafat Epicurus dari 341 sampai 20 sebelum Masehi. Yang selanjutnya dikembangkan oleh Siren kan kebahagiaan yang merupakan dorongan daripada tabiatnya, dan ternyata kebahagiaan adalah merupakan tujuan akhir dari hidup manusia. Aliran hedonisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada egoistik hedonisme dan yang kedua ada universalistik hedonisme.
Yang selanjutnya ada konsep baik dan buruk menurut aliran naturalisme. Yang menjadi ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia menurut aliran ini mengenai fitrah lahir maupun fitrah batin. Aliran ini menganggap bahwa kebahagiaan yang menjadi tujuan daripada setiap manusia didapat dengan jalan memenuhi panggilan natur atau kejadian manusia itu sendiri. Itulah sebabnya aliran tersebut dinamakan naturalisme. Pola pemikiran pada aliran ini menyangkut baik dan buruk didasarkan pada adanya kelangsungan hidup di dunia ini. Seluruh makhluk yang diciptakan di dunia ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu memenuhi suatu panggilan naturalnya ke arah kesempurnaan yang abadi. Selanjutnya ada konsep baik dan buruk menurut aliran idealisme. Nah, aliran idealisme dipelopori oleh Immanuel Kant dari tahun 1724 sampai 1804. Seseorang yang berkebangsaan Jerman, pokok-pokok pandangan etika idealisme dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama ada wujud yang paling dalam dari kenyataan ialah kerohanian. Yang kedua ada faktor yang paling penting mempengaruhi manusia adalah kemauan yang melahirkan tindakan yang konkret. Yang ketiga ada dari kemauan yang baik itulah dihubungkan dengan suatu hal yang menyempurnakannya, yaitu rasa kewajiban. Selanjutnya, ya, dengan demikian, menurut aliran ini, kemauan merupakan faktor terpenting dari wujudnya tindakan-tindakan yang nyata. Oleh karena itu, kemauan yang baik adalah menjadi dasar pokok dalam etika idealisme. Selanjutnya ada konsep baik dan buruk menurut aliran ilmu kalam. Yang pertama ada dari pandangan Mu'tazilah. Pada dasarnya, Mu'tazilah adalah aliran yang mengetengahkan pendapatnya yang rasional tentang berbagai macam masalah. Menurut mereka, akalah yang sangat berperan ketimbang wahyu. Salah satu pendapatnya yang rasional adalah pandangannya tentang perbuatan baik dan buruk manusia. Manusia menurut Mu'tazilah melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri, terlepas dari kehendak dan kekuasaan Tuhan, baik secara langsung atau tidak. Perbuatan apa saja yang dilahirkan adalah perbuatan manusia itu sendiri, kecuali dalam mempersepsi warna, bau, dan sesuatu lainnya yang dialaminya tidak diketahui manusia. Yang kedua, ada pandangan menurut Qadariyah. Aliran ini mengatakan bahwa dalam masalah perbuatan baik dan buruknya manusia, manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya, dan mereka menolak adanya kodo dan kodar. Menurut paham ini, perbuatan manusia merupakan hasil usaha manusia itu sendiri, dan bukti perbuatan Tuhan. Artinya, manusia mempunyai kemampuan untuk mengerjakan dan meninggalkan suatu perbuatan tanpa campur tangan kehendak dan kekuasaan Tuhan. Selanjutnya ada pandangan menurut Jabariyah. Paham Jabariyah merupakan pecahan dari aliran Qadariyah di mana manusia mewujudkan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Akan tetapi dalam paham aliran Jabariyah, maka manusia tidak berkuasa atas perbuatannya. Yang menentukan perbuatan itu adalah kehendak Allah. Dalam paham Jabariyah bahwa perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan sering digambarkan bagai bulu ayam yang diikat dengan tali digantungkan di udara. Kemana angin itu bertiup, maka ia akan terbang. Selanjutnya ada yang keempat, menurut ahli sunnah wal jamaah, atau bisa disebut juga aliran Asy'ari. Aliran Asy'ari pada dasarnya merupakan pecahan dari aliran Mu'tazilah yang mendewakan akal dan filosofi. Pandangan
Asy'ariyah mengenai perbuatan baik dan buruk sungguh sangatlah berbeda dengan aliran-aliran yang lain. Aliran ini sangat menolak keras bahwa perbuatan baik dan buruk yang berasal dari akal. Asy'ariyah mengemukakan argumentasinya untuk membenarkan atas konsep kebaikan dan keburukan yang berasal dari akal, yaitu jika akal yang menentukan kebaikan dan keburukan, maka tidak akan pernah perbuatan buruk itu menjadi baik. Dalam menyikapi masalah ini, sangatlah jelas bahwa kemampuan akal dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan tidak memiliki independensi sama sekali, dan meyakini bahwa yang ada hanyalah baik dan buruk yang ditentukan agama. Selanjutnya ada konsep baik dan buruknya menurut aliran tasawuf. Menurut aliran tasawuf, nilai baik dan buruk suatu itu bisa dilihat dari perasaan bahagia. Bahagia di sini bisa dikategorikan sebagai perasaan yang spiritual gitu. Maka tidak heran dalam aliran tasawuf sangat populer istilah juhud, yaitu suatu sikap yang meninggalkan kesenangan dunia yang bersifat material. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Alwi Solihuddin yang telah memberikan materi. Itulah materi pada pertemuan kali ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih Najib. Pertanyaannya akan ditapung dulu ya. Pada saudara Teh Indri, persilakan. Izin bertanya ya, Kang. Apakah ada ukuran untuk baik dan buruknya seseorang? Terima kasih sebelumnya. Makasih Teh Indri. Satu pertanyaan lagi. Oh, Hilman, silakan Hilman. Bentar ya. Jadi pertanyaannya tuh, apakah media informasi dan kecanggihan teknologi zaman sekarang yang banyak masuk ke Indonesia mempengaruhi etika, moral, dan akhlak? Lalu bagaimana menyikapi permasalahan tersebut? Oke, makasih Hilman. Untuk pertanyaannya akan ditapung dulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Najib, yaitu adakah persamaan antara akhlak, etika, dan moral gitu ya?
Eh, Menurut saya tentu saja ada persamaan, yaitu akhlak, etika dan moral itu sama-sama membahas tentang ide, tujuan, alasan, hujah dan motif perilaku juga. Nah, akhlak, etika dan moral juga merupakan ilmu yang normatif. Normatif ini artinya berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. Mungkin hanya itu. Apakah terjawab, Kang Najib? Saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Indri mengenai apakah ada ukuran untuk baik dan buruknya seseorang. Mempersoalkan baik dan buruk pada perbuatan manusia, maka ukuran dan karakternya selalu dinamis dan sulit dipecahkan. Namun demikian, karakter baik dan buruk perbuatan manusia dapat diukur menurut fitrah manusia. Kenyataan yang ada dalam kehidupan bahwa ada perubahan dalam melihat baik dan buruk. Sekarang seseorang melihat hal itu buruk, tapi pada suatu saat dia melihat itu baik dan sebaliknya. Namun tidak demikian halnya menurut agama Islam, bahwa sesuatu yang baik dan buruk harus ditinjau dari kacamata Islam. Apabila dari segi agama telah dinyatakan baik, maka pastilah kebaikannya. Begitu juga sebaliknya, apabila dinyatakan tidak baik, maka tidak baik. Nah, apakah pertanyaannya telah terjawab, Teh Indri? Nah, gitu, makasih ya Kang, terjawab alhamdulillah. Sama-sama. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Saudara Hilman Suhendar, pertanyaannya, apakah media informasi dan kecanggihan teknologi zaman sekarang yang banyak masuk ke Indonesia mempengaruhi etika dan moral, dan bagaimana menyikapi permasalahan tersebut? Ya, kemajuan kecanggihan teknologi dan media informasi ini cukup mempengaruhi etika, moral, dan akhlak. Di mana dapat kita lihat di sekitar kita, anak-anak kecil sekarang tuh bicaranya cukup subhanallah sekali ya, dapat ya gitulah, dan lain sebagainya. Cara menyikapinya yaitu dengan menyaring dan memilih informasi yang baiknya kita ambil dan yang buruknya jangan diambil gitu. Dan peran orang dewasa juga cukup dibutuhkan untuk mendidik anak-anak tersebut. Mungkin segitu saja. Bagaimana Kang Hilman? Iya, 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 benar sih. Makasih ya. Siap Kang, sama-sama. Karena sesi jawab telah selesai, maka saya akan menyimpulkan pada pertemuan kali ini. Sesuatu yang disebut baik atau buruk itu relatif sekali karena bergantung pada pandangan penilaian masing-masing yang merumuskannya, dan pengertian ini bersifat subjektif karena bergantung pada individu yang menilainya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa guys, kita foto. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya kita sesi foto ya. Ayo foto. Silahkan yang bisa buka kamera.
Sami-sami. Nuhun guys. Nuhun.